Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami dapat menggunakan ruangan ibadah kami kembali. Suatu sukacita bagi kami, Engkau memakai setiap pribadi kami. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, kami mengundang Romo di tengah-tengah kami. Urapi setiap pribadi kami, dan Engkau mau pakai pelayanan kami, pelayanan rintisan di Kalimalang kembali. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau memiliki suatu rencana bagi setiap pribadi kami. Kami memuliakan Engkau dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau puja bagi Tuhan. Pada saat ini, amin. Terima sukacita surga. Kita mau puji memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan.
penuhiku. Mata kemuliaan bagi nama Tuhan, kita terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau merasakan kasih anugerahnya hadirnya di dalam ibadah kita. Kita mau katakan ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami akan puja bagimu Tuhan. Ku tetap cinta, menatap mendepan. Ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia. Setia untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah. Kami memuji memuliakan Engkau dan ucapan syukur lewat pujian kami ya Tuhan. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Seluruh hidupku
untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Seluruh jemaat, saya menyambut saudara dan saatnya kita akan berada di dalam doa. Dan kalau ada pergumulan pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kita akan bawa di dalam doa untuk setiap kebutuhan tersebut. Kita akan berdoa pada saat ini untuk gereja kita yang ada di Harapan Indah, Pastor Z Triono dan keluarga dan seluruh jemaat. Biar Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya, memberkati seluruh jemaat, ada kebangunan rohani terus. Kita percaya lawatan Tuhan. Kita juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja kita yang ada di Dili, Timor Leste, dan Pastor Chris Palmer. Kita percaya jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan biarlah Tuhan terus berkarya. Dan khususnya untuk gereja-gereja kita yang ada di Cina pada saat-saat ini, pekerjaan Tuhan akan sedikit terganggu. Tetapi kita terus akan bawa di dalam doa. Gereja yang di Hangzhou, kita bawa di dalam doa. Ada Pastor Peter Cruz, walaupun saat ini masih berada di Australia, tapi kita percaya biarlah pekerjaan Tuhan terus berlanjut. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk kebutuhan untuk bangsa dan negara kita. Biarlah perlindungan Tuhan ada, jamahan Tuhan, khususnya untuk presiden kita, para menteri, pemerintahan daerah. Biar Tuhan terus berkarya. Kita juga mau berdoa pada saat ini untuk gedung gereja kita yang kita akan menggunakan secara aktif mulai bulan Juli. Biar Tuhan menolong kita, menyertai kita, memampukan kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita angkat pokok-pokok doa kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini. Suatu ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu, anugerah-Mu, dan khususnya Tuhan untuk gereja kami ada di Harapan Indah. Tuhan tolong penyertaan-Mu bagi pastor kami, Pastor Z Triono. Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai ya Bapa. Dan kami percaya juga di dalam Engkau untuk kebangunan rohani biar terjadi ya Bapa di kota Harapan Indah ya Bapa, dan seluruh jemaat Tuhan merasakan kebaikan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan Engkau sertai gereja kami yang ada di Dili ya Bapa, di Timor Leste. Tuhan tolong ya Bapa, ada Pastor Chris Palmer. Kami percaya juga Tuhan terjadi kebangunan rohani dan gereja kami yang ada di Cina ya Bapa, yang Kau berkarya, khususnya gereja yang ada di Hangzhou. Tuhan tolong ya Bapa, dan juga Pastor Peter Cruz ya Tuhan, biar Kau berkarya membangun Tuhan terus iman percaya untuk kami tetap bersandar di dalam Engkau dan untuk bangsa dan negara kami pada masa-masa pandemi ini ya Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan berkuasa. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu ya Bapa. Dan kami hanya mau berseru di dalam Engkau, biarlah kemenangan Tuhan demi kemenangan Engkau nyatakan. Terima kasih ya Bapa untuk lawatan-Mu, dan Kau menyertai presiden kami, pemerintahan daerah, menteri dan semuanya ya Bapa. Biarlah setiap kebijakan ya Bapa, hikmat berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami, dan kami percaya setiap pribadi kami memiliki kebutuhan doa, dan kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri, sebab di dalam Engkau ada jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada saudara. Mungkin pada saat ini kita masih belum bisa untuk berjabat tangan, dan saya menyambut saudara di rumah Tuhan, di dalam ibadah yang berkemenangan untuk memuliakan nama Tuhan, dan khususnya untuk seluruh jemaat dan pastor yang dari Harapan Indah yang tadi malam telah membantu kami. Mereka telah berjeripaya untuk melakukan sesuatu bagi gereja rintisan kami di Kalimalang,
Dan saya percaya bahwa biarlah Tuhan yang membalas segala sesuatu apa yang telah dilakukan, apa yang telah karya, apa yang telah keterlibatan saudara tadi malam, sehingga kita telah menyelesaikan renovasi atau membersihkan segala sesuatu, membereskan segala sesuatu, sehingga kita dapat bisa menggunakan ruang ibadah ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita, kami jemaat Kalimalang pada hari Sabtu, kita akan adakan doa ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, sehingga Gereja Rintisan Kalimalang bisa berjalan semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya mengundang saudara pada hari Sabtu tepatnya jam 5 sore. Kita akan ada waktu yang baik untuk fellowship bersama. Gereja Dedor akan datang, gereja dari Harapan Indah akan datang, dan kita akan fellowship bersama. Kita akan saling mendoakan, saling mendorong, menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu yang akan kita lakukan pada hari Sabtu jam 5. Jadi saudara juga bisa mengajak orang-orang yang belum mengenal akan kasih anugerah Tuhan. Demikian pengumuman, dan pada hari Minggunya kita akan tetap ibadah di gedung gereja kita, dan jadwal untuk di YouTube saya akan pindahin ke malam hari yang biasa untuk mengikuti ibadah jadwal pagi, karena pintu gereja sudah terbuka dan memenuhi untuk standar dari keselamatan untuk COVID-19 ini. Jadi kita tetap ibadah dengan mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi pada hari Minggu kita akan tetap ibadah jam 10.30 pagi, dan pada sore harinya jam 15.30, dan hal-hal yang menyenangkan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan pada hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 19.45, dan pada hari Sabtu kalau saudara mau bergabung bersama dengan kami akan tetap berada di gedung gereja ini. Kami akan latihan untuk ibadah dan akan mempersiapkan segala sesuatu. Walaupun kami sangat terbatas, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk kita dapat melalui hari-hari di mana kita masih mulai dari keluarga inti untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan di Kalimalang. Demikian beberapa pengumuman, dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya percaya bahwa melalui persembahan kita telah membeli kantong persembahan, dan saya yakin percaya bahwa kita memulai sesuatu, karena saya percaya bahwa Tuhan telah menolong, telah memberkati kita, memberkati keuangan kita, keluarga kita, sumber-sumber keuangan kita. Dan mari dengan hati yang terbuka untuk kita dapat memberikan persembahan kita. Dan kalau saudara ada yang menyaksikan channel ini di YouTube, saudara ingin terlibat di dalam hal memberi, saya mendorong saudara bahwa sangat terbuka, saudara bisa menghubungi, dan saya akan memberikan nomor rekening gereja, dan kita akan melakukan sesuatu di Kalimalang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa lewat pemberian kita. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya kuasa Roh-Mu, anugerah-Mu Tuhan berkarya, dan biarlah Tuhan Kau memenuhi kantong persembahan ini di dalam iman percaya kami bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujian bagi Tuhan. Darahnya membebaskan. Sambil kita memberi, kita akan pujian bagi Tuhan. Darahnya membebaskan. Darahnya membebaskan. Darahnya, darah anak domba. Darahnya membebaskan. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada keluarga saya, khususnya kita memulai ibadah di tempat ini. Walaupun kita masih terbatas, kita masih meraba-raba, kita akan melakukan apa,
Tapi dengan sabar saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cek, agak terganggu mic-nya. Tapi kita percaya jamahan anugerah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Cek. Saya sedang mendengarkan firman Tuhan, maka siapkan hati kita. Pada saat ini saya ambil judul Menjadi Dewasa Rohani. Salam damai sejahtera untuk kita semua jemaat The Waterhouse Kalimalang dan yang bisa menonton atau menjangkau channel ini. Saya sangat menyambut saudara dengan sukacita untuk tetap berada di dalam waktu-waktunya Tuhan. Harapan saya tentu kita tetap semangat dan sehat selalu, bukan hanya sekedar sehat pada masa-masa pandemi ini. Saya percaya bahwa nilai kesehatan itu sangat-sangat penting pada saat ini dalam masa new normal ini. Tapi saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada masa new normal ini, kita tetap melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tahu bahwa kita mungkin ada rasa capek, lelah, tetapi mari kita tinggalkan hal-hal itu. Kita mau fokus melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam pelayanan kita. Saat ini kita akan melihat hikmat dari Tuhan yang akan menjadi penolong kita pada masa new normal ini. Karena kita melihat sendiri pandemi ini belum berakhir, tetapi kegiatan ekonomi kita, kegiatan kehidupan kita, kegiatan aktivitas kita harus tetap berjalan. Untuk itu kita tetap melihat hikmat apa yang kita dapatkan di dalam waktu ini, yang dimana Tuhan akan berbicara bagi kita semua. Kita sadar sebagai orang percaya, kita perlu iman yang kuat, dan juga kita perlu mempunyai hikmat dari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ke-7. Firman Tuhan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dari rahasia, yang sebelum dunia ini dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, berbicara, membangun iman percaya kami, untuk kami tetap bersandar hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala jamahan anugerah-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Sangat menarik di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah dewasa secara rohani. Dewasa rohani secara umum kita bisa melihat, yaitu di dalam yang pertama, di dalam karakter dan sikap. Yang kedua, kita dapat melihat yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang ketiga, kita dapat melihat sikap penundukan diri atau kerendahan hati.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang dewasa secara rohani lebih dapat menghargai pentingnya hikmat dari Tuhan. Namun tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi dewasa. Kita semua harus mulai dari menjadi anak-anak dan mengalami proses pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Baik itu secara alami maupun secara rohani. Mereka yang masih anak-anak adalah mereka yang belum matang secara rohani. Mereka masih dalam tahap ikut Tuhan, tetapi belum takut akan Tuhan. Ini menjadi satu pergumulan bagi kita sebagai pekerja atau yang berada di dalam penggembalaan. Kita lihat sendiri setiap kali kita mengadakan suatu revival, many people the respond to menerima keselamatan. Tetapi di antara semua itu tidak semua untuk mau mengikuti atau melanjutkan untuk mau mencari tentang hal-hal ilahi. Di kantor saya juga demikian, di tempat les kami, di tempat saya bekerja ada pelajaran bahasa Jepang. Dan kalau saya perhatikan, banyak sekali yang mendaftar untuk menjadi sampai pada tingkat dasar. Tapi kalau selanjutnya untuk tingkat menengah, tingkat mahir atau sampai tingkat advance, semua tinggal sangat sedikit dan kita bisa hitung dengan jari. Sama dengan hal demikian juga di dalam perkara-perkara Tuhan. Mereka yang masih anak-anak dan mereka yang belum matang, belum mengerti, belum memahami apa itu hal-hal rohani. Mereka masih dalam tahap tentang ikut Tuhan, tetapi belum tahap dinanam bersama dengan Tuhan, bersama untuk melihat apa rencana Tuhan, apa maksud panggilan Tuhan. Kita membuka di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-5 ayat ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Mereka ikut kalau mereka senang, mereka malas ikut kalau lagi tidak ingin, atau melihat kalau ada hari baik, bahkan ada yang marah kepada Tuhan. Seringkali kita sebut di dalam persekutuan kita adalah motivasi yang salah kalau ikut Tuhan karena ada sesuatu, mencari sesuatu seperti keuntungan. Kita melihat hal-hal ini sangat-sangat jelas menjadi pergumulan gereja saat ini. Banyak orang seperti mau mencari sesuatu keuntungan, menjadi seorang petobat baru, seorang yang baru mengenal akan Tuhan, yang berpikir kalau saya dapat nyaman, kalau saya ada teman, kalau saya ada saudara, ada sahabat, ya saya akan nyaman untuk datang. Tapi kalau tidak ada yang seperti mau menolong saya, membantu saya, ya saya tidak akan datang. Atau saya kalau sudah tidak sibuk lagi, saya tidak ada kegiatan di rumah, saya tidak ada lagi kegiatan bersama dengan teman, ya saya akan datang. Ya kalau saya selama ini masih senang, kebutuhan masih tercukupi, ngapain datang? Saya tidak ada pergumulan. Inilah orang-orang yang tidak mengenal atau belum matang secara rohani. Amsal pasal 19 ayat yang ketiga. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Itulah sifat yang belum dewasa secara rohani. Dia yang salah, tapi marahnya sama Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak mengeluh, kenapa saya terlahir begini? Kenapa hidup saya susah? Kenapa saya berada di dalam pergumulan? Tetapi orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang sudah mengalami proses pertumbuhan. Ada suatu proses pertumbuhan menunjukkan untuk mencapai
dewasa, proses pertumbuhan, orang yang sudah mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, bukan sekedar ikut Tuhan, sebab kita bisa saja ikut tanpa mengenal pribadinya dengan sungguh. Takut akan Tuhan itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, sadar akan kedaulatan Tuhan, sadar akan kehebatan kuasa Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan. Itu yang kita bisa lihat di dalam pribadi yang mau dewasa secara rohani. Artinya saat kita sendiri tidak ada orang yang melihat atau tidak ada yang mengawasi kita tidak akan berbuat dosa, karena kita sadar bahwa Tuhan hadir bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan itu mencintai dan melakukan firman-Nya. Pada saat seseorang mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan mulai dapat ia temukan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat Tuhan dan pengertian akan membuat dia semakin ingin untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Orang yang takut akan Tuhan tertarik bukan untuk berkat Tuhan, tetapi lebih tertarik kepada pribadi Tuhan. Jadi kita bisa melihat pada saat ini bahwa pengertian hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mengenal Dia lebih lagi adalah bukan Tuhan mengajarkan kita untuk melihat berkat yang akan Tuhan berikan, tetapi kita mendekatkan diri untuk melihat pribadi apa yang Tuhan lakukan bagi setiap pribadi. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kita lihat di situ ada 2 poin yang Tuhan katakan melalui firman-Nya adalah harta, hikmat. Dan kita lihat ada suatu pengetahuan, dan sebelumnya ada suatu kata tersembunyi. Di dalam Yesus Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin besar pula hikmat dan pengetahuan yang kita temukan. Ini yang perlu kita ketahui, dan sudah seharusnya mengenal Tuhan Yesus menjadi fokus kita sebagai orang percaya, dan bukan orang yang terfokus hanya kepada berkatnya saja. Hikmat itu merupakan harta buat orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang belum dewasa rohani berpikir untuk mengejar berkat saja. Dan biasanya mereka hanya melihat berkat itu dalam bentuk materi. Ukuran mereka hanya uang dan kekayaan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetap yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Secara jasmania, biasanya orang muda mengandalkan, anak-anak muda atau yang masih memiliki tenaga selalu mengandalkan kekuatan
baik itu di dalam aktivitas kerja, olahraga, atau segala sesuatu, menonjolkan sesuatu mengenai tentang kekuatan secara jasmani. Tetapi kalau kita sudah menjadi tua dan menjadi dewasa, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan. Kita tidak lagi mengandalkan secara fisik. Tetapi kita lihat adalah bahwa orang yang sudah tua tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tetapi dia merubah strategi dan mulai mengandalkan pengalaman atau hikmatnya. Hal ini juga berlaku di dalam hal rohani kita. Kalau kita sudah menjadi dewasa, pasti kebanyakan dari kita akan selalu memberikan suatu nasihat kepada anak-anak muda. Dan seringkali anak-anak muda, seringkali mereka menonjolkan kehebatan atau kegiatan secara fisik. Tapi hal ini amin, kita juga bisa melihat di dalam hal rohani. Kalau kita sudah ikut Tuhan, itu sangat-sangat bagus. Kalau kita sudah ikut Tuhan, jangan lagi kita untuk berhenti sampai di situ saja. Jangan sampai hanya kita terdaftar, tercatat di dalam suatu organisasi gereja. Tapi kita mari bertumbuh supaya menjadi murid dewasa. Mari kita untuk mengenal Yesus Kristus lebih lagi, lebih sungguh lagi. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa melakukan firman-Nya, kita bisa melibatkan diri kita untuk bersama melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai kita menemukan harta hikmat yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan hal ini juga benar di dalam visi misi gereja kita. Kita tidak hanya untuk memenuhi bangku gereja. Kita tidak hanya senang untuk berada di dalam hal-hal gereja, tetapi memiliki suatu tujuan. Pastor kita, Pastor Wendell Mitchell, memberikan suatu kepada kita tongkat estafet, memberikan kepada kita suatu warisan untuk kita terus dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang saya bisa dapatkan tentang harta yang hikmat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Saya mengenal gereja ini mungkin hampir 20 tahun lamanya. Awalnya saya tidak begitu tertarik mengenai hal-hal rohani. Saya sangat senang dengan gaya-gaya seperti mungkin hidup di dalam masa saya sebagai anak muda yang bisa pergi kemana saja. Dan saya sudah melakukan hal-hal demikian, suatu kebebasan. Tetapi apa yang saya dapatkan adalah kebebasan tersebut tidak membawa suatu berada di dalam damai sejahtera. Tetapi saya melihat bahwa di dalam ikut Tuhan ada suatu janji, ada sesuatu harta atau hikmat yang tersembunyi yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saya untuk masa depan saya. Dan saya melihat tahap demi tahap Tuhan mulai membukakan apa hal-hal yang Tuhan mau sikapkan. Kita akan melihat yang terakhir. Hikmat Tuhan dan pengertian itu tidak untuk disembunyikan, tetapi untuk dihidupi. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan pada saat-saat ini, pada saat new normal ini,
Jangan kita mengendorkan pertahanan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terhindar dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sama halnya khususnya untuk jemaat Kalimalang, kita sudah memulai, sudah berbulan-bulan mencari gedung, sudah berminggu-minggu untuk merapikan gedung gereja, dan ada banyak sekali pengorbanan yang telah kita lakukan, baik tenaga, waktu, materi. Tetapi mari, dengan apa yang kita lakukan saat ini adalah suatu baru permulaan. Kita akan diberikan suatu tantangan-tantangan yang lebih berat lagi, tantangan-tantangan yang akan menyita waktu kita, tantangan-tantangan yang akan memberikan suatu fokus kita. Tetapi kita akan melihat di dalam apa yang Tuhan telah berikan, gambarkan kepada kita, bahwa mari kita melakukan pekerjaan Tuhan sampai kita menemukan harta hikmat yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, hati yang terbuka, hati yang mau memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, suatu sukacita Engkau nyatakan Tuhan bahwa ada harta, ada hikmat yang tersembunyi yang akan Engkau singkapkan bagi setiap orang yang mau dewasa di dalam Engkau. Tapi sebelum kami akan menutup ibadah kami Tuhan, kami percaya bahwa Kau memberikan undangan bagi setiap yang hadir di dalam setiap ibadah kami. Mungkin pada saat ini saudara yang hadir di tengah-tengah yang ibadah ini, mungkin saudara memiliki suatu pergumulan. Pergumulan itu adalah sesuatu hidup yang tidak nyaman. Ada suatu keterikatan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, belenggu keterikatan itu Tuhan bisa bebaskan kalau saudara mau merespon, yaitu dengan mengangkat tangan dan mengatakan, ini aku Tuhan, saat ini saya berada di dalam keterikatan. Keterikatan itu kita bisa melihat secara luas, tetapi di dalam arti yang sempit saya mengatakan bahwa keterikatan itu adalah hasil dari kuasa si jahat atau iblis. Dia seringkali membawa keterikatan kepada orang-orang percaya dengan menawarkan hal-hal duniawi. Tapi kalau saudara pada saat ini saudara mau meninggalkan hal-hal tersebut dan saudara mau menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan, saudara bisa mengangkat tangan dan saya akan mendoakan saudara. Kalau tidak ada, saya mau katakan kepada saudara yang ada di tempat ini, marilah tetap mengambil hikmat dari Tuhan. Saya yakin percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya jawaban dan kuasa-Mu berkarya memenuhi kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan biarlah tertanam di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu berbuah di dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dan Kau menjadikan kami sebagai saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami naikkan pujian kami, sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih waktu saudara. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah Minggu sore, ibadah Rabu, dan pada hari Sabtu. Mari tetap semangat untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan.